Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Bangkong. Kami ucapkan selamat datang di webinar Ayo Sinau series ke-38 tahun 2025 dengan tema adaptif teknologi AI untuk transformasi kinerja ASN dan peningkatan pelayanan publik. Saya boleh dengar tepuk tangannya dari tempat Anda masing-masing. Pada Sobat Ayo Sinau pada kesempatan hari ini saya bisa mendengar kok. Boleh kita berikan tepuk tangan? Terima kasih sekali. Di bulan Februari kali ini Bapak dan Ibu sekalian kami menjumpai Anda kembali dengan tema yang berbeda namun tidak kalah luar biasa untuk kita simak bersama. Dan mulai pagi hari ini pada pukul 9 dan nanti sampai di akhir kurang lebih pada pukul 11 kita akan bersama dalam webinar Ayo Sinau pada kesempatan hari ini. Dan izinkan saya untuk dapat membuka acara pada kesempatan pagi hari ini dengan satu buah pantun. Boleh kalau misalkan dijawab dengan kata cakep, tenang, saya bisa mendengarnya dari belakang. Oke, kita mulai aja ya. Air mengalir di tepi muara. Cakep. Bersih segar rasanya. Ayo sobat, kita sinau bersama. Berdampingan dengan teknologi untuk pelayanan publik yang semakin prima. Boleh kita berikan tepuk tangan. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu sekalian Sobat Ayo Sinau. Semoga dengan pantun untuk dapat memulai webinar Ayo Sinau series ketiga. Yang terhormat, Pelaksana Harian Kepala BKPSDM Kabupaten Magetan, Ibu Suci Lestari SH. Yang kami hormati, narasumber Bapak Oni Dwi Arianto SSM Ikom. Dan tentunya Bapak dan Ibu, Sobat Ayo Sinau, mulai dari Sabang sampai Merauke, tidak hanya di Kabupaten Magetan saja, yang telah bergabung secara online maupun melalui akun YouTube BKPSDM Kabupaten Magetan. Kami juga ucapkan terima kasih untuk seluruh partisipan Sobat webinar Ayo Sinau pada kesempatan hari ini di series 38 tahun 2025 yang mengambil tema adaptasi teknologi AI untuk transformasi kinerja ASN dan peningkatan pelayanan publik yang dipersembahkan langsung oleh BKPSDM Kabupaten Magetan. Hadirin yang kami hormati, penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya pada kesempatan yang berbahagia ini dengan ridho dan perkenannya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir bersama berjumpa secara online dalam rangkaian acara webinar Ayo Sinau ke-38 tahun 2025 yang akan membahas tentang adaptasi teknologi AI untuk transformasi kinerja ASN dan peningkatan pelayanan publik. Bapak dan Ibu, Ayo Sinau pada kesempatan hari ini seperti yang kita artificial intelligence atau AI adalah generatif yang telah menjadi salah satu teknologi yang paling disorot di dunia pada beberapa tahun terakhir. Beberapa jurnal juga menunjukkan bahwa integrasi manusia AI generatif dapat meningkatkan produktivitas berupa ketuntasan dan kecepatan dan pekerjaan. Integrasi ASN kepada AI pada kesempatan hari ini berpaku tidak hanya pada rutinitas saja, tapi ASN harus kreatif, adaptif, dan juga bisa menyesuaikan kepada teknologi digital saat ini. Dengan transformasi Bapak dan Ibu diharapkan dapat meningkatkan operasional, inovasi dalam pengambilan keputusan, sampai dengan pengembangan peningkatan pelayanan publik. Dan untuk itu Bapak dan Ibu, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tuntas bagaimana cara kita para ASN untuk dapat beradaptasi terhadap perkembangan AI saat ini dan sejauh mana AI dapat membantu kinerja ASN terutama pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik yang semakin prima di mata masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Magetan. Selengkapnya akan dibahas dalam webinar Ayo Sinau series ke-38 tahun 2025. Sobat webinar Ayo Sinau dimanapun Anda berada, sebelum kita memasuki agenda pemaparan materi dari narasumber yang luar biasa hari ini bergabung secara online,
Kita akan dengarkan bersama terlebih dahulu keynote speech dari Pelaksana Harian Kepala BKPSDM Kabupaten Magetan, Ibu Suci Lestari SH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Ayo Sinau, kita berjumpa lagi dalam webinar Ayo Sinau. Pengembangan kompetensi yang dipersembahkan oleh BKPSDM Kabupaten Magetan ini telah memasuki seri yang ke-38. Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh ASN Kabupaten Magetan yang selalu antusias mengikuti webinar ini dari tahun ke tahun. Pengembangan kompetensi webinar Ayo Sinau selalu menghadirkan tema-tema yang update dan menarik. Seperti di seri 38 tahun 2025 ini, webinar Ayo Sinau mempersembahkan tema yang spesial. Di era yang semakin maju di mana teknologi berkembang dengan pesat, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Teknologi ini tidak hanya sekedar inovasi, tetapi juga menjadi alat yang mampu mentransformasi berbagai sektor, termasuk tata kelola pemerintahan dan tugas-tugas ASN yang kita emban. Sebagai aparatur sipil negara, kita memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Di era digital ini, AI berpotensi besar sebagai alat bantu dalam menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan mudah. Namun tentu saja diperlukan kesiapan dan pemahaman yang baik agar AI dapat kita manfaatkan dengan optimal. Melalui webinar ini, kami berharap peserta mendapatkan wawasan mendalam mengenai bagaimana AI dapat diterapkan dalam lingkungan kerja ASN. Materi ini akan membantu peserta memahami potensi teknologi untuk mempercepat pekerjaan, meningkatkan akurasi dan memudahkan dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan data. Selamat mengikuti webinar Ayo Sinau seri 38 tahun 2025. Salam Bangkom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Suci yang telah menyampaikan keynote speech-nya. Semoga dengan apa yang disampaikan beliau pada kesempatan hari ini menjadi acuan kita bersama mencapai tujuan dalam webinar Ayo Sinau pada kesempatan hari ini. Dan sebelum kita akan mendengarkan paparan dari narasumber kita yang akan juga menyapa seluruh sobat Ayo Sinau yang ada pada kesempatan hari ini, terlebih dahulu Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan beberapa peraturan selama mengikuti webinar Ayo Sinau. Boleh disimak ya. Yang pertama, sesi tanya jawab atau diskusi akan dilakukan di akhir pemaparan narasumber. Yang kedua, para penanya harap menyebutkan identitas diri berupa nama dan juga instansi. Pertanyaan dapat melalui chatroom atau raise hand, dan kemudian nanti apabila penanya bertanya, panitia akan memilih dan mohon berkenan Bapak dan Ibu bisa menyalakan speakernya dan juga on cam. Lalu untuk absensi nanti akan disampaikan melalui link di bawah ini, tentunya di room, dan tentunya sertifikat nanti akan diumumkan di link di bawah ini di akhir acara. Yang terakhir Bapak dan Ibu, tak kalah pentingnya, Bapak dan Ibu jangan lupa untuk men-follow channel YouTube BKPSDM Kabupaten Magetan dan juga Instagramnya di BKPSDM Kabupaten Magetan. Baik Bapak dan Ibu, sedikit lagi peraturan yang sudah kami sampaikan terlebih dahulu dalam rangkaian acara webinar pada kesempatan hari ini. Langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita hari ini, seorang dosen dari Universitas Negeri Surabaya, Bapak Oni Dwi Arianto, SSMIKOM. Baik, selamat pagi Bapak Oni. Selamat pagi, Nila. Baik, apa kabar hari ini Bapak Oni? Alhamdulillah sudah semangat sejak pagi ini, sudah siap ini tadi. Terpancar atmosfer semangatnya sampai di Magetan ini, luar biasa sekali. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Oni yang sudah bergabung sama kita hari ini. Nah, Bapak Oni izin
Sebelum Bapak memaparkan materi pada kesempatan hari ini, saya izin memperkenalkan CV singkat Bapak kepada Sobat Webinar Ayo Sinau pada kesempatan hari ini. Diizinkan Bapak? Monggo, nanti saya tambahi kalau ada yang kurang. Baik, terima kasih. Baik, narasumber kita pada kesempatan hari ini Bapak Oni Dwi Arianto SSMIKOM adalah salah satu dosen kelahiran Bojonegoro yang saat ini juga mengajar di Universitas Negeri Surabaya, dan dalam 1 tahun terakhir ini sudah mengampu 15 mata kuliah di Prodi Ilmu Komunikasi. Riwayat pendidikan beliau S1 Sastra Indonesia di Universitas Erlangga dan pendidikan S2 Ilmu Komunikasi di Universitas Brawijaya. Saat ini beliau sudah melakukan pengabdian sebanyak 6 dan juga melakukan publikasi jurnal sebanyak 3. Dan beliau juga pernah melaksanakan pengabdian di wilayah Kabupaten Magetan, tepatnya di Desa Prampelan, Karangrejo, dalam konteks tema pengembangan UMKM melalui digital marketing. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, kami persilahkan kepada Bapak Oni Dwi Arianto SSMIKOM untuk berkenan menyampaikan pemaparannya pada kesempatan hari ini. Terima kasih Ibu Nilam. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, tadi saya sempat searching untuk melihat pesertanya ini, ternyata dari seluruh bidang, ada yang dari pendidikan, dari SMP tadi saya lihat absen, kemudian dari dinas-dinas, dari puskesmas juga ada. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa sinau bareng terkait dengan artificial intelligence. Mudah-mudahan ini adalah satu usaha bersama untuk bisa memberikan peningkatan pada kinerja kita bersama dan peningkatan layanan kepada masyarakat. Karena ASN tentu salah satu hal yang harus dipegang adalah pelayanan kepada masyarakat. Oke, saya izin share screen materi saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan sinau bersama terkait dengan adaptasi teknologi artificial intelligence untuk transformasi kinerja ASN dan peningkatan layanan publik. Jadi ini adalah isu yang menurut saya benar-benar harus ditangkap oleh kita sebagai ASN, karena teknologi AI ini sebenarnya sangat membantu kita untuk peningkatan kinerja dan peningkatan pelayanan kepada publik. Sedikit salam kenal saya. Kalau tadi disampaikan, sebenarnya saya ini dulu besar di perusahaan ya, di praktisi. Jadi baru-baru saja saya bergabung di UNESA. Dulu saya pernah jadi humasnya di Exxon Mobil Cepu Limited, minyak gas bumi di Bojonegoro. Pernah juga di Humas Coca-Cola Amatil Indonesia Surabaya. Pernah juga manajer CSR di BUMD Bojonegoro dan editor bahasa di Surya. Jadi memang saya bergabung di akademis itu baru-baru saja, karena dulu ceritanya saya tidak mau dipindah ke Jakarta. Jadi tidak mau meninggalkan Jawa Timur, jadi saya memilih untuk resign dari Coca-Cola yang terakhir. Nah, sebelum kita membahas hal-hal detail terkait dengan artificial intelligence, saya ingin refresh dulu terkait dengan kita sebagai ASN itu sebenarnya secara perundang-undangan, secara landasan hukumnya itu kita sudah diatur dengan sangat baik bahwa kita sebagai ASN itu fungsinya adalah pelayanan publik, ya. Jadi pelaksana, dan salah satu yang ingin saya soroti adalah pelayanan publik. Kemudian dalam pelayanan publik itu sebenarnya kita diminta pasal 11 itu untuk memberikannya secara profesional dan berkualitas. Ini sebenarnya mengingatkan kepada kita semua bahwa kita hadir sebagai ASN itu dalam rangka pelayanan yang profesional dan berkualitas. Kemudian prinsip pelayanan itu
diminta untuk sederhana, partisipatif, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Dan yang penting juga di pasal 21 itu bahwa sebenarnya kita diminta untuk memberikan standar pelayanan. Jadi kita melayani itu tidak hanya melayani saja, tetapi kita punya standar, yaitu mulai dari persyaratan, sistem, prosedur, biaya, maupun waktu pelaksanaan. Nah, ini menurut saya stressing point yang perlu kita refresh terus untuk membawa pada semangat kita bahwa harus ada sistem, ada prosedur, biaya, dan waktu pelayanan yang bisa diakses oleh masyarakat dan bisa secara luas bisa mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, kadang permasalahan pelayanan publik itu simpel ya, bukan masalah yang terlalu ruwet gitu, tetapi permasalahan-permasalahan yang ini sebenarnya prosedurnya gimana, ini sebenarnya sistemnya gimana, biayanya gimana, waktunya selesainya kapan, dan seterusnya. Oke, kemudian kita juga sebenarnya diminta untuk, ini sudah ada e-lapor ya yang saya cermati, itu tentu bagus untuk mengakomodasi pasal 96 2012 tentang mekanisme pengaduan masyarakat, kemudian simplifikasi birokrasi, dan seterusnya ya. Jadi yang terakhir ini kejelasan, transparansi, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Nah, kita sekarang masuk kepada transformasi kinerja ASN dan layanan publik. Jadi kalau kita mencermati perkembangan layanan kinerja dan layanan publik itu mulai dari yang pertama manual, kemudian kita beralih ke digitalisasi, kemudian kita saat ini sudah mulai diperkenalkan tentang automasi dengan artificial intelligence. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang kinerja, apapun kondisinya, baik itu manual, digital, maupun otomatisasi, itu sebenarnya tidak boleh mengurangi profesionalisme kita dalam layanan publik dan kinerja. Memang kalau dari sisi manual, kita memang ada proses-proses yang tradisional, keterlibatan manusia penuh. Jadi pengolahan datanya itu hanya manual, mungkin pencatatan di kertas gitu ya, benar-benar manual gitu. Dan kerja-kerja manual itu memang banyak tantangan. Bisa jadi mungkin datanya terselip, tidak bisa dimonitor dengan baik, kemudian dari sisi eksternal juga tidak bisa mengakses dengan leluasa gitu ya, bagaimana prosedur dan kinerja terkait layanan itu. Nah, oleh karena itu kemudian perkembangannya menjadi digitalisasi. Digitalisasi itu formatnya diubah ya, dari yang semula manual, kemudian masuk ke digital. Kita sudah mulai menggunakan perangkat lunak untuk pengolahan data. Misalnya kita sudah di masing-masing dinas mungkin, atau di sekolah, atau di puskesmas, untuk database, untuk kemudian kita bisa menyimpan dataset dari customer atau masyarakat yang kita layani, itu sudah mulai ada database maupun spreadsheet yang kita buat. Dan itu bisa tersimpan dengan baik, dan proses digitalisasi itu tentu akan meningkatkan kinerja yang semula manual. Nah, adaptasi yang ketiga itu adalah otomatisasi atau automasi dengan artificial intelligence. Nah, proses otomatisasi ini adalah kita menggunakan teknologi. Pada titik tertentu memang kita dengan artificial intelligence itu mengurangi keterlibatan manusia dalam rutinitas di bidang tertentu ya. Tetapi pada eksekusinya dan pada pelaksanaannya tetap faktor manusia sebagai pengelolanya itu menjadi faktor yang penting. Nah, salah satu nanti yang akan kita bicarakan bersama itu tentang chatbot ya. Chatbot, saya kemarin mencoba mencari apa kira-kira artificial intelligence yang bisa dengan mudah diterapkan di dinas-dinas maupun lembaga, misalnya pendidikan, kesehatan, yang itu bisa langsung diimplementasikan ke dinas-dinas dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan layanan publik. Nah, kemarin saya menemukan ada satu
artificial intelligence chatbot yang sangat mudah ketika kita nanti mau menggunakannya, karena di situ sudah disediakan ya fitur-fiturnya, tidak terlalu rumit. Kita tidak perlu membuat coding-coding yang kadang kita berpikir, gimana kalau artificial intelligence kan kita harus ada coding-coding. Ya memang untuk membuat awal memang harus ada teknologinya untuk menyiapkan coding melalui Python dan seterusnya ya. Tapi ternyata kita bisa memilih yang sudah disiapkan gitu ya. Yang sudah disiapkan kita tinggal ngisi saja. Ya asalkan kita punya pengetahuan teknologi digital yang lumayan gitu, itu sudah bisa, karena hanya ngisi-ngisi, hanya masuk ke sistem itu dan ngisi. Jadi termasuk analisis data otomatis itu nanti di menjelang akhir akan kita diskusikan. Nah, ada pertanyaan yang haruskah transformasi kinerja ASN dan peningkatan layanan publik ke otomatisasi AI? Bagi saya sih harus ya, karena AI itu bisa mempercepat, mempermudah, dan mengoptimalkan kinerja dan layanan. Tetapi yang perlu diingat bahwa artificial intelligence itu sebenarnya hanya suplemen ya, hanya katalisator yang mendorong transformasi kinerja pelayanan publik menjadi lebih baik. Sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa faktor manusia, faktor tim ASN itu tetap menjadi kunci. Maksud saya apa? Maksud saya begini, bahwa kita tidak serta-merta kemudian, sono AI, gak usah repot-repot, kita harus duduk manis, rokokan, ngopi di warung gitu ya. Tidak, tetapi perlu ada tanggung jawab kita untuk mengelola artificial intelligence itu menjadi lebih efisien dan efektif. Karena di satu sistem artificial intelligence itu kita bisa menjadi kolaborator yang nanti akan masuk ke sistem itu, dan di situ kita bisa menghandle yang mungkin perlu handling yang lebih spesifik. Kalau misalnya data-data yang kita berikan pada chatbot misalnya itu data-data yang kurang lengkap, maka mungkin masyarakat akan mendapatkan informasinya juga terbatas. Kecuali kalau kita sudah sangat rigid dan lengkap untuk memberikan data itu, kemudian masyarakat misalnya lewat, saya berpikirnya sih bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Instagram, bisa lewat web nanti ya, koneksi artificial intelligence itu. Beberapa dinas sudah konekkan dengan WhatsApp gitu ya. Nah, kalau data yang dimunculkan di dalam artificial intelligence itu kurang lengkap, maka memang butuh kolaborator, butuh tim di dinas itu untuk masuk menjadi penjawab persoalan-persoalan yang mungkin ditanyakan oleh masyarakat. Itu secara sistem teknologi bisa dimungkinkan gitu ya. Jadi tidak hanya terus kemudian kita lepas terus kita tanpa ada kontribusi. Itu yang saya rasa penting, bahwa suplemen dan katalisator transformasi ini perlu dukungan dan komitmen kita sebagai ASN untuk tetap membuat kerjanya menjadi nah ini ya, artificial intelligence itu sekali lagi hanya tool untuk pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, dan akurat. Pengendali utamanya tetap manusia. Maka butuh komitmen manusia untuk bertanggung jawab menggunakan tool tersebut. Nah ini dibutuhkan komitmen ya, misalnya dari bupati, dari kadis, dari kabid. Kalau tadi dari ada sekolah berarti dari kepala sekolah, dari dinas tadi ada puskesmas berarti ada kepala puskesmas dan seterusnya, termasuk pelaksana lapangan untuk sama-sama punya komitmen bersama bahwa pelayanan publik dan peningkatan kinerja ASN itu adalah satu langkah yang selalu kita dorong, dan kita akan senang ketika publik terpuaskan dengan kinerja kita. Saya rasa kalau semangat itu yang terus digaungkan, kita dari Sinau Bareng ini di Kabupaten Magetan ini akan ada usaha-usaha yang maksimal untuk memanfaatkan artificial intelligence menjadi tools yang kita gunakan untuk meningkatkan layanan publik. Nah, sebenarnya ketika
transformasi dari manual pun, dari digital terus sampai pada otomatisasi itu, sebenarnya tuntutan masyarakat sama ya. Jadi masyarakat itu pengen cepat, pengen mudah, pengen murah, pengen akurat gitu. Walaupun mungkin kita masih manual ya, walaupun kita mungkin masih manual, mungkin kita semi digital, ada yang semi digital, atau mungkin ada dinas atau lembaga di Magetan yang sudah mulai masuk ke artificial intelligence, itu semuanya tuntutannya sama sebenarnya. Jadi kita memang tidak bisa terus kemudian, ya ini masih manual, jadi tolong dimaklumi kalau layanannya belum cepat, belum mudah, belum murah, belum akurat gitu. Nah, masyarakat sebenarnya tidak bisa menerima itu. Jadi masyarakat ya inginnya ada layanan itu ya apapun kondisinya cepat, mudah, murah dan akurat. Semua berarti nunggu sampai tutup. Saya sebelum masuk pada diskusi kita ini sempat berdiskusi dengan salah satu kadis di kota X karena ini ada beberapa yang kurang baik, beliaunya minta kotanya tidak disebutkan, tapi ini sebagai pembelajaran kita bersama bahwa ketika beliau diberi amanah sebagai kadis di salah satu dinas, awalnya itu layanan perizinan itu manual ya, manual dan ditumpuk saja. Mungkin ini nanti kita bisa sharing bersama ya, di dinas-dinas di Magetan itu apakah masih seperti itu atau sudah ada reformasi yang dijalankan. Jadi semula itu hanya ditumpuk, kemudian ditinggal, tidak ada kontak person yang bisa dihubungi, sehingga kita pasif. Gitu ya. Kita pasif. Jadi ya kalau mau ngurus ya datang, ditanyakan progresnya gimana, bisa berhari-hari, bisa berbulan, tapi itu bagi publik mungkin gimana kok saya tidak ada perkembangan yang bisa saya lihat ini progresnya bagaimana. Nah, kemudian Pak Kadis itu mencoba membuat satu terobosan sederhana sebenarnya, tetapi itu impactful ya, sederhana tapi berdampak besar. Satu yang beliau lakukan adalah dokumen permohonan setiap masuk itu langsung di checklist. Jadi kalau ada kekurangan itu langsung disampaikan saat itu juga. Kan dinas itu sudah tahu ya dokumen yang harus dilengkapi itu apa saja. Nah, saat itu juga langsung di checklist kekurangannya apa, disampaikan. Kemudian diberikan ini Pak kurangnya ini, kurang ini langsung disampaikan sehingga tidak mandek. Kemudian setiap masyarakat yang mengajukan perizinan itu didata di Excel dan ada kontak person yang bisa dihubungi bila membutuhkan komunikasi lebih lanjut. Nah, ini ternyata impactful sekali. Tidak ada penumpukan permohonan, semuanya langsung clear di hari pertama ketika dia masuk karena langsung dicek, langsung dikembalikan kalau kurang, dan itu ternyata memberikan kepuasan kepada masyarakat. Ini padahal masih semi digital ya, jadi ada yang manual dan sudah ada yang didigitalkan. Nah, di dinas lain sama pengurusan persetujuan bangunan gedung. Laporan di tahun 2023 itu mandek, dan mandeknya itu ratusan perizinan. Karena apa? Karena sistemnya hanya ditumpuk, orang mau mengajukan tumpuk saja, ditumpuk, tidak diproses, tidak ada follow up langsung, kemudian tidak ada kontak person, sehingga kalau melakukan follow up juga tidak tahu ini mengontak siapa, ya wis ditunggu aja akhirnya. Sehingga kan itu wasting time ya, jadi waktunya terbuang sia-sia, padahal itu bisa di follow up gitu. Nah, ketika saya dulu di perusahaan multinasional itu pengalaman saya itu memang inisiatif itu harus datang gitu ya, harus datang dari kita internal untuk terlepas nanti kalau misalnya ada keluhan Pak gajinya kurang, Pak ininya fasilitasnya kurang, ya kita sama-sama tahulah kalau kondisi-kondisi seperti itu mungkin jadi keluhan-keluhan klasik gitu ya. Tetapi mudah-mudahan semangat untuk memberikan pelayanan publik itu terus membara karena kita masuk ke ASN ini salah satunya memang harus memberikan pelayanan publik. Itu saya ingin menyampaikan ini ya, testimoni sederhana dari Kadis yang beliau melakukan reformasi simple, sederhana tapi sangat berdampak. Nah, mudah-mudahan ini bisa
memicu kita semuanya untuk bisa memberikan layanan yang terbaik. Nah, sekarang pertanyaannya begini, untuk teman-teman ASN di Magetan, apakah sudah siap menggunakan artificial intelligence? Karena harapannya, kalau sudah menggunakan artificial intelligence, itu kan data itu sudah terbuka ya. Dengan data yang terbuka, kan di situ ada misalnya prosedur gitu ya. Terus kemudian waktu pengurusan seberapa lama. Ini masuk ke sini berapa lama, masuk ke sini berapa lama, itu ada time-nya, ada waktunya harus selesai kapan. Nah, kemudian menjadi pertanyaan ini karena gini, harapan ketika kita sudah menggunakan artificial intelligence itu adalah satu, tidak ada lagi permainan perizinan karena sudah dibuat transparan. Jadi kalau artificial intelligence itu sudah digunakan, terutama ini saya berbicara artificial untuk layanan ya, layanan publik gitu ya. Pasti prosedur, biaya, waktu semuanya sudah terbuka. Semuanya bisa dimonitor oleh masyarakat, semuanya bisa ditagih. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada lagi titipan atau pengurusan backdate di luar sistem. Backdate itu maksudnya, aku urus norek, terus dititipkan, diselipkan ke sistem itu. Terus kemudian karena ya mungkin keponaannya, mungkin apa, terus titip dulu lah biar Allah mosok kenal gak iso membantu. Nah, kayak gitu-gitu itu untuk akuntabilitas nggak bisa gitu. Harus masuk ke sistem. Karena sistemnya sudah terbuka, masyarakat bisa mengakses. Masyarakat bisa tahu. Itu kalau kita mau terbuka ya, benar-benar AI yang artificial intelligence yang benar-benar prosedur dan semuanya itu bisa diakses oleh masyarakat. Yang ketiga, ini yang agak berat ini ya, tidak ada lagi ceperan dari pengurusan perizinan. Jadi kalau sistem itu sudah terbangun, bisa jadi kita tidak perlu banyak bertemu dengan ASN yang mengurus itu, semuanya by system, mulai dari upload dokumen, mulai dari bayarnya, dan seterusnya. Sehingga kata-kata khas ceperan itu kemudian akan hilang seiring perjalanan waktu gitu loh. Ketika artificial intelligence itu sudah mulai diterapkan secara maksimal. Yang keempat, yang tadi saya sampaikan, ada alur, ada timeline, ada capaian kinerja yang jelas dan bisa ditagih oleh masyarakat. Nah itu, jadi kemudian pemerintah daerah menjadi pemerintah yang terbuka dan masyarakat menjadi subjek yang kritis. Nah, mudah-mudahan karena Magetan sudah mulai melirik artificial intelligence, mudah-mudahan semangatnya ini bisa sama gitu ya, sehingga memang kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan keterbukaan artificial intelligence itu pelan-pelan akan hilang dan sudah dilupakan karena artificial intelligence itu memaksa kita untuk kita bisa lebih transparan. Oke. Saya melihat beberapa transformasi layanan publik di Magetan ya. Cuma saya terus terang jarang ke Magetan dan saya bukan warga Magetan sehingga saya tidak bisa memantau terlalu dalam seberapa maksimal layanannya. Dan mungkin justru sharing dari teman-teman Magetan ini, apakah proses digitalisasi yang sudah dilakukan Magetan ini benar-benar sesuai harapan gitu loh, atau hanya on paper saja di kertas, Pak Tuanya sudah ada sebagai laporan. Kita kan sama-sama tahu kadang itu kita untuk ASN itu ya yang penting laporannya beres, masalah implementasi substansinya urusan belakangan, misalnya begitu. Nah, kita sama-sama harus terbuka untuk melihat apakah layanan Pak Tua ini sudah bagus juga, bahwa pengajuan permohonan itu melalui aplikasi WhatsApp. Jadi tidak perlu ngantri gitu ya. Nah, apakah itu ada trouble, perlu perbaikan, perlu transformasi lebih lanjut untuk ke artificial intelligence dan seterusnya, itu tentu harus kita bicarakan secara terbuka gitu ya. Kemudian ada juga anjungan Dukcapil mandiri, mesin yang bisa mencetak sendiri, ini juga sudah dilakukan saya sangat terbantu di bank-bank gitu ya. Ketika saya harus ganti ATM gitu, lewat mesin aja sudah selesai. Ketika saya harus meminta rekening koran, tidak perlu antri di CS, langsung ke mesin. Itu sudah bisa
cetak gitu. Sedemikian cepat prosesnya dengan digitalisasi saja, belum ke AI gitu ya. Itu sudah sangat membantu dan memuaskan customer gitu ya. Saya sangat terpuaskan ketika, saya nggak perlu antri ya, tinggal cetak cepat selesai, ATM baru. Butuh rekening koran di bank itu langsung cetak di mesin selesai. Gitu. Kalau dulu kan harus antri, bisa-bisa sampai 1 jam dan seterusnya. Jadi waktu itu sangat efisien. Ada juga mall pelayanan publik, ada juga ini yang menurut saya bagus sekali juga, sistem pengelolaan pengaduan masyarakat publik nasional SP4N Lapor. Ini saya juga sempat melihat ke sistemnya sudah sangat bagus. Dia nanti akan diarahkan kepada dinas-dinas yang terkait untuk di follow up gitu ya. Dan mudah-mudahan saya rasa kalau ini dilakukan dengan serius, ini layanan publik sudah sangat bagus ini harusnya di Magetan. Kalau ini benar-benar sudah diterapkan. Nah, dari situ kemudian pertanyaan kita bersama, bagaimana implementasinya? Saya mendapat satu tulisan kecil ya ketika saya browsing itu dari teman-teman UNS itu menulis bahwa layanan Pak Tua itu salah satu problemnya adalah 1, permasalahan jaringan, 2, ketersediaan belangko, 3, masyarakat yang masih awam terhadap teknologi informasi dan budaya masyarakat yang tidak memiliki budaya baca. Nah, dari masukan UNS ini, apakah Pak Tua ini sudah di-upgrade agar jaringannya bisa menjadi lebih bagus, belangkonya tidak telat-telat, dan kemudian masyarakat mulai dikenalkan dengan teknologi informasi dan budaya baca yang lebih baik, sehingga transformasi layanan publik itu benar-benar bermanfaat di masyarakat gitu ya. Jangan sampai kita hanya memberikan satu tools gitu ya, tetapi kemudian sebagian besar masyarakat masih sangat awam. Nah, untuk lebih detailnya bagaimana tentu teman-teman yang dari Magetan yang nanti akan banyak bercerita, dan saya justru pengen dapat banyak cerita tentang itu untuk kita sama-sama sinau bahwa semua sistem itu tetap harus dimonitor dan kemudian di-upgrade ke depannya demi perbaikan. Ada beberapa contoh yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan ini menginspirasi juga ke teman-teman yang di Magetan. Ini sistemnya masih digital ya. Dengan sistem digital saja itu sudah sangat impactful di Surabaya dan Banyuwangi, karena sering disebut Surabaya dan Banyuwangi ini transformasi layanan digitalnya ini sering muncul di pemberitaan. Makanya saya mencoba melihat ada apa di 2 kota itu. Surabaya punya layanan izin terpadu, mungkin ini juga sudah di Magetan. Jadi layanan 1 pintu, tidak perlu banyak tempat, hitungan hari sudah selesai, biaya transparan. E-kios untuk publik digital di berbagai titik kota, jadi KTP, KK, akta, dan seterusnya langsung melalui e-kios, seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak perlu antri lama di Dispenduk Capil. Ini pengalaman saya dari Bojonegoro, dulu ya, tapi sudah beberapa tahun yang lalu ya, mungkin sekarang udah berubah ya. Dulu itu di Dispenduk, saya mau pindah ke Malang gitu ya, sudah ada CCTV-nya di situ kantor itu. Sudah ada CCTV-nya. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi sesuatu yang membahayakan gitu ya, tanda petik ya. Tapi ternyata bisa saja, namanya manusia itu. Jadi saya diajak ke warung depan gitu, terus kemudian minta uang rokok gitu ya. Terus bilangnya begini, tidak bisa ngasih di sana Pak, karena di sana ada CCTV. Jadi ngasihnya di warung. Jadi luar biasa. Namanya manusia itu punya cara untuk menyiasati itu semuanya. Makanya saya selalu bilang bahwa kuncinya tetap pada manusianya. Kuncinya tetap pada SDM-nya. Karena secanggih-canggihnya teknologi selalu ada usaha-usaha untuk membuat sistem itu tidak bisa berjalan maksimal. Makanya semangat kebersamaan untuk pelayanan publik itu girohnya itu ya, semangatnya harus ada gitu. Kalau semangatnya aja sudah tidak ada, ya apapun yang kita berikan, dia tidak akan bisa berjalan dengan maksimal gitu ya. Oke. Kemudian ada one stop service. Mal pelayanan publik tadi kayaknya sudah di Magetan. Terus e-health ini ya, ini tidak tahu di Magetan sudah ada atau tidak, digitalisasi layanan kesehatan. Jadi daftarnya itu tidak perlu antri, langsung dia
di puskesmas atau rumah sakit melalui e-health. Kemudian yang menarik juga rekam medis pasien itu terintegrasi antar fasilitas kesehatan. Jadi kita tidak perlu sebagai orang yang akan sebagai pasien berobat tidak perlu harus membawa banyak dokumen karena dokumen itu terintegrasi secara digital sudah antar fasilitas kesehatan. Kemudian ada juga digitalisasi yang dilakukan itu e-Peken. E-Peken ini sering dibahas di SS di Surabaya, tapi saya juga pernah menjumpai itu lewat TikToknya Pak Wakil Wali Kota, Pak Ji, itu juga tidak selalu bagus juga. Ada problem-problem di tingkat kelurahan mungkin yang pelayanannya tidak sesuai dengan yang diinginkan, itu juga tentu tetap ada problem juga. E-Peken ini adalah ini ya, digitalisasi UKM. Jadi UKM-UKM yang mau jualan itu difasilitasi masuk ke sistem itu. Kayak e-commerce-nya yang kita kenal kayak Shopee, kayak Bukalapak dan seterusnya. Tapi itu sistem yang dibangun oleh pemerintah Kota Surabaya. Nah, Common Center ini juga menarik ya. Saya tidak tahu saya belum menemukan ya di Magetan itu apakah ada Common Center atau belum. Sudah ada atau belum gitu ya. 112 di Surabaya itu karena saya waktu berangkat ngajar, pulang ngajar, naik mobil itu sambil mendengarkan SS, itu ternyata 112 itu sangat membantu masyarakat. 112 kalau ada kehilangan, kalau ada kecelakaan, kalau ada banjir, butuh pertolongan, kalau ada apapun itu ya, yang butuh respon cepat darurat gitu ya, itu 112. Dan itu responnya memang terukur ya. Jadi berapa menit dia harus datang, dia siap siaga. Itu saya rasa Common Center yang model begini ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan alangkah indahnya di setiap kabupaten kota itu ada Common Center yang seperti ini. Ini kita ke Banyuwangi, Smart Kampung. Ya namanya berbeda tapi pelayanannya sebenarnya sama. Smart Kampung ini, jadi di setiap desa ada akses internet, komputer, dan tenaga operator untuk layanan KTP, KK, akte kelahiran, surat domisili secara online, dan seterusnya. Kemudian mall sama layanan jemput bola, ini ke desa-desa, rekam akte kelahiran, jemput bola, urusan surat-surat, dan seterusnya. Banyuwangi Common Center, nah Banyuwangi ini juga ada layanan digital e-gov service ini. Ini untuk misalnya ada Bapak Ibu guru, ada mahasiswa, ada siswa yang butuh e-library, disiapkan ini ternyata sama Banyuwangi untuk mengakses ribuan buku digital, e-puskesmas untuk bisa mendaftarkan secara online, e-retribusi, e-lapor. Oke, jadi harapannya dengan berbagai transformasi itu akan membawa dampak yang signifikan terhadap layanan. Waktu layanan menjadi lebih singkat dibandingkan sistem manual, kepercayaan publik akan meningkat terhadap pemerintah, meminimalkan pungutan liar dan praktek korupsi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh artificial intelligence untuk layanan. Jadi saya fokus pada layanan publik. Nanti kita akan belajar lebih detail terkait dengan chatbot Cekat AI. Ini kenapa saya pilih Cekat AI, bukan saya promosi, karena saya melihat di sistemnya itu mudah. Saya rasa semua ASN yang pokoknya sudah mengenyam teknologi, mengetahui teknologi tidak terlalu dalam itu sudah bisa gitu ya. Jadi salah satunya Cekat AI ini chatbot berbasis artificial intelligence untuk membantu pelayanan administrasi dan perizinan. Nanti detail nanti akan saya bahas. Ada di Google itu Dialogflow, membantu chatbot dalam menjawab pertanyaan. Ada nama biasa. Kemudian rasa NLO. Kemudian ada juga untuk analisis dokumen itu berbasis OCR. Itu Google Dokumen Artificial Intelligence, kemudian deteksi pencegahan misinformasi itu untuk berita-berita hoax dan seterusnya itu juga ada, sudah disiapkan artificial intelligence-nya, misalnya untuk fake news dataset, ada juga untuk analisis data dan pengambilan keputusan, artificial insight, kemudian Google, jadi di Google itu juga banyak sekali ya, kemudian laporan dan pengaduan masyarakat, ini sudah
di Elapor itu sudah bagus sebenarnya, walaupun itu digital ya, masih digital ya. Nah ini kalau teman-teman mau sampai ke artificial intelligence itu bisa di IBM Watson Assistant ini, Microsoft Azure Service ini juga bisa. Analisis sentimen dan kepuasan publik ini juga disiapkan juga artificial intelligence-nya. Penerjemah bahasa ini saya rasa teman-teman sudah banyak yang menggunakan ini, ibu bapak guru mungkin atau siswa-siswi, mahasiswa dan seterusnya. Google Translate sama DeepL ini ya. DeepL ini lebih detail, maksudnya lebih bagus tata bahasanya dibandingkan dengan yang hanya Google Translate ya. Kita biasanya lebih suka yang DeepL daripada yang, karena Google Translate biasanya translate-nya lebih pengalih bahasanya ke bahasa Indonesia itu kadang tidak tepat gitu. Oke, nah sekarang kita coba masuk ke contoh artificial intelligence yang bisa dilakukan oleh Magetan. Di semua dinas, di semua lembaga di Magetan, ini bisa menggunakan ini. Karena ini basisnya adalah pelayanan publik. Ya, jadi misalnya di sekolah gitu ya, itu bisa, di puskesmas bisa, di dinas-dinas yang terkait dengan publik, layanan publik bisa semua menggunakan. Jadi Cekat AI ini bisa nanti dicek ya teman-teman, dicek di Google gitu ya, dan kita nanti bisa masuk. Saya kemarin sudah mencoba masuk, tapi karena WhatsApp saya, WA saya itu pribadi ya, saya tidak sampai masuk ke detail untuk promnya untuk data-data yang bisa saya masukkan. Kemudian ketika di WA seseorang langsung otomatis dijawab. Itu saya tidak sampai masuk ke situ karena WA pribadi saya. Nah nanti kalau teman-teman di Magetan itu menyiapkan, ini bisa berbasis WA, bisa berbasis Instagram, bisa berbasis web. Tinggal pilih, nanti dikonekkan kemana. Ya, biasanya yang paling gampang ya WA atau Instagram gitu ya. WA paling mudah lah kalau itu. Jadi ada WA khusus di sekolah misalnya, WA khusus di puskesmas, WA khusus di dinas, yang itu didedikasikan untuk pelayanan gitu ya. Nah itu saya rasa menarik ya. Jadi chatbot ini, itu kita tidak perlu membuat coding yang rumit, itu sudah disiapkan. Kita tinggal masukkan data saja, perintahnya apa. Nah, bisa dihubungkan dengan WA, Instagram web, bisa tersambung dengan database lain. Misalnya, kita punya database di OSS gitu ya. Nah, itu bisa disambungkan. Sehingga kita kalau menarik data dari situ juga bisa. Kemudian bisa mengirimkan gambar atau file, misalnya gambar flyer untuk layanan. Kita buat, terus kita masukkan, itu ketika ditanya, misalnya warga tanya, Pak, tolong apa saja layanan yang ada di sini. Langsung nanti AI akan memberikan gambar, asalkan itu sudah kita upload di sistem Cekat AI ini misalnya. Kemudian bisa follow up otomatis. Nah, follow up otomatis ini tentu ketika sudah kita berikan perintah-perintahnya. Nah, nanti yang saya bilang tadi itu ketika kita manusia SDM-nya yang ada di dinas terkait itu pengen menjadi agen manusia atau kolaboratornya untuk menyelesaikan hal-hal yang mungkin tidak terselesaikan secara AI, itu bisa masuk jadi kolaborator. Jadi nanti kita bisa masuk ke sistem. Follow up otomatis, menambah inbox WA, bisa menjelaskan status chat. Open kah, pending, sudah resolve, atau seterusnya. Jadi di sistem itu sudah dibangun. Nah, ini contoh masuknya ke Cekat AI ya. Jadi ketika kita masuk, nanti kita langsung masuk ke fitur ini, kemudian kita login kalau sudah daftar biasa pakai email dan seterusnya itu standar banget. Masuk ke situ, kemudian setelah masuk ke situ, ini kita sudah masuk ke sistem itu, terus nanti kita bisa ini ya, menghubungkan platform ini WhatsApp, IG, Facebook dan seterusnya. Jadi kita bisa menghubungkan platform lain. Kemudian kita bisa membuat artificial intelligence agent, agennya. Jadi kita membuat sistemnya ya. Terus undang agen manusia juga bisa. Selanjutnya ini juga, nah ini create new ini nanti kita masuk ke create-nya. Setelah masuk, nah ini saya coba kemarin masuk saya, kemudian lanjut lagi. Nah ini contohnya ya. Jadi
ini adalah prompt AI yang akan mengatur gaya bicara dan identitas AI-nya. Kamu adalah customer service untuk bisnis, saya kemarin nulis izinmu gitu. Tugasmu memberikan informasi jelas, jadi kita memberikan prompt-nya. Tulis semua yang ingin kita sampaikan di situ. Nanti ketika ada pertanyaan gitu, sistem AI ini kan akan memilah data mana yang diberikan untuk menjawab itu. Sedemikian enaknya sebenarnya gitu. Nah, ini tutorialnya nanti bisa dicek ya. Ini beberapa yang sudah saya lihat lengkap ya, lengkap dan kemudian kita bisa belajar detailnya dan mudah teman-teman. Jadi enggak seperti yang kita bayangkan ini buat coding dan enggak. Kita hanya prompt-promptnya itu. Bisa dilihat sendiri ya nanti di YouTube tutorialnya itu enak. Kalau mungkin screenshot ini teman-teman mungkin masih bingung, tapi nanti begitu masuk di sistemnya, sangat mudah. Gitu. Saya rasa itu sementara Bapak Ibu sekalian, kalau nanti butuh saya tayangkan tutorial YouTube-nya, saya sudah siapkan, itu akan lebih mengena sebenarnya, cuman saya takutnya terlalu panjang. Kita kalau butuh nanti saya tayangkan, tapi kalau tidak dibutuhkan nanti teman-teman bisa membuka sendiri. Saya rasa itu dulu, kita sama-sama bisa berdiskusi. Terima kasih. Masih belum di-mute, Ibu. Masih mute, Ibu. Tanpa kita sadari, kita saat ini sudah hidup di periode dan masa yang harus berdampingan dengan teknologi digital gitu. Nah, dari penjelasan dari Pak Oni tadi, banyak sekali yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan pelayanan publik. Nah, ini kita akan membuka pertanyaan yang sudah masuk dari Sobat Ayo Sinau. Dari chatroom mungkin boleh dibantu untuk dibukakan. Pak Oni boleh ya? Oke, monggo. Nanti kita akan lihat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini dari WhatsApp saya, jadi sudah titip pertanyaan ya Mbak Nilam, boleh. Gitu. Baik, Alhamdulillah ini menarik sekali perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini Bapak dan Ibu. Nah, sudah terlihat boleh? Ya, di chatroom. Kayaknya naik ke atas. Nah, ini nih, masih daftar hadir ya. Oke. Atau mungkin yang langsung, yang sudah bergabung, barangkali ada yang ingin disampaikan langsung sambil kita ini, ada dari rumah sakit ya? Mohon izin bertanya, kami dari rumah sakit sudah memiliki pendaftaran online, baik dari aplikasi internal yang kami namai si pengolah atau sistem mendaftar online via WhatsApp dan juga aplikasi BPJS melalui JKN Mobile yang merupakan target indikator kinerja kami. Namun, antusias masyarakat masih kurang. Bahkan, mereka masih rela datang antri dari subuh untuk mendapatkan antrian lebih awal. Mungkin ada tips and triknya ya untuk dan juga solusi agar masyarakat lebih antusias menggunakan pendaftaran online. Terima kasih. Dari RSUD Dr. Saidiman Magetan. Nah, satu pertanyaan dulu. Silakan yang lain mau bergabung, boleh untuk langsung melalui chatroom atau nanti raise hand aja. Oke. Satu pertanyaan mungkin bisa dibantu dijawab oleh Pak Oni, silahkan. Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya. Saya sebenarnya pengen komunikasi langsung dengan penanyanya biar lebih feel-nya bisa ketemu ya. Tapi begini, nanti bisa mungkin konteksnya bagaimana, kalau saya agak salah bisa disampaikan bagi penanya. Memang begini, sistem itu kan kadang sudah disiapkan gitu ya. Dan kadang sistem itu sudah selesai. Dari dua sisi ya, maksudnya begini. Dari sisi ini kalau tadi dinyatakan Ibu Nilam dari rumah sakit ya. Dari sisi rumah sakitnya, saya berharap juga ada pengelola yang sangat memahami itu dan familiar sehingga menjadi bagian integral dari sistem itu. Kemudian dari sisi masyarakat, seperti yang saya bilang tadi, sebaik apapun sistem itu, kalau masyarakatnya itu tidak aware,
budayanya masyarakatnya itu belum terbangun. Karena begini, Bapak Ibu nyuwun saya, kalau orang tua saya itu yang sudah sepuh itu ya, masuk ke sistem itu ya wis muales. Wong WA itu bagi beliau-beliau itu ya cuman digunakan untuk telepon gitu ya. Nggak bisa masuk ke sistem yang rumit. Nah, mungkin perlu ada sosialisasi yang itu butuh panduan. Mungkin pemandunya itu dari mantunya, dari anaknya, dari tim rumah sakitnya gitu ya. Memang untuk adaptasi sistem yang baru itu memang tidak serta-merta orang akan cepat mengakses, kecuali kalau Gen Z ya, atau generasi-generasi yang hidupnya itu memang sehari-hari sudah dengan teknologi gitu ya, digitalisasi. Itu pasti cepat, kadang kita kalah dengan mereka gitu ya. Mereka sudah tahu, kita loh, kamu kok sudah bisa? Ya, kadang. Tapi bagi generasi yang di atas kita, itu sesuatu yang memusingkan gitu loh. Tambah iso-iso tambah sakit gitu lah, hanya memikirkan bagaimana masuk ke sistem digital itu. Ini masih digital ya, belum artificial intelligence gitu. Jadi memang perlu kesabaran untuk, dan kita membangun sistem sosialisasi yang efektif agar sistem yang kita bangun itu dikenal gitu dan digunakan. Kadang kita juga kadang bisa jadi masyarakat itu loh, ono tak sistem itu. Nah, kita tidak tahu gitu. Nah, kalau saya sering di Humas, kerja di Humas dulu di perusahaan-perusahaan multinasional itu memang kerja di Humas itu begini. Ini kan berarti kaitannya dengan Humas ya, pelayanan publik itu kaitannya dengan Humas. Kerja di Humas itu prinsipnya begini, satu, benar saja bisa disalahkan, apalagi salah. Maka dari kondisi itu, kita harus menimbun kesabaran yang sangat tinggi. Kita harus menjadi pendengar yang baik. Kita harus istilahnya itu memberikan penjelasan itu juga harus melihat situasi dan kondisi. Bahwa kadang apapun yang kita katakan benar, kalau cara menyampaikannya itu tidak simpatik, itu juga tidak berterima gitu ya. Jadi saya rasa ini sebenarnya udah bagus. Ada satu sistem online gitu ya. Tinggal begini, biasanya caranya itu dalam tanda petik sedikit memaksa itu, ketika beliau masuk ke sistem manual, itu tidak apa-apa, diterima di awal, tapi kemudian diarahkan, Pak, kita sudah punya sistem digital, monggo kita bantu untuk masuk ke sistem digital. Contohnya ketika kita di kereta api ya, kereta api kan sekarang kita sudah pakai face recognition. Jadi kita yang tidak pernah itu kan tinggal diminta sama petugasnya, petugas tiketnya itu KTP. Kemudian NIK-nya dimasukkan, otomatis di situ langsung face recognition-nya bisa berjalan gitu. Nah, memang butuh manusianya untuk bergerak aktif memberikan layanan itu. Di awal-awal memang sangat membuat kita sebagai operator sistem itu harus bekerja keras ya, karena belum dikenal, kita harus mengenalkan. Sistemnya belum dipahami secara maksimal, kita harus memahamkan. Memang kita harus ngalai bahasa Jawanya, ngalai untuk ya kita harus bangun sistem itu pelan-pelan dan seterusnya. Sampai nanti pada satu waktu semuanya sudah masuk ke sistem, nah baru kemudian orang bisa, oh iya yo ternyata enak yo lewat digital ini. Kita tinggal klik daftar sudah selesai. Itu sih. Itu Ibu siapa atau Bapak siapa, mohon kalau mungkin ada yang perlu kita diskusi lebih lanjut bisa langsung komentar, enggak apa-apa Bapak Ibu. Mohon izin menanggapi Bapak. Saya yang bertanya. Siap. Kami dari Rumah Sakit Saidiman. Kebetulan program ini sudah berjalan hampir setahun yang untuk JKN mobile. Dan kami dari rumah sakit itu sudah melakukan edukasi setiap pagi. Jadi kami satu tim, setiap pagi ada yang standby di depan ketika pasien datang sampai jam 10 setiap hari untuk edukasi. Bahkan kami sudah melakukan membantu mendaftarkan mendownload aplikasinya, mendaftarkan sampai membiayai pulsa karena untuk OTP-nya dikirim melalui SMS. Itu sudah kami lakukan. Cuman ya saya tidak tahu sih masyarakat itu masih banyak yang enggan gitu loh. Mungkin ya untuk teknologi memang masyarakat kan kayaknya belum sesuai yang kita harapkan. Beda kalau yang di kota besar.
Cuman ini berat buat kami karena target kami itu sebenarnya tinggi, Bapak. Jadi target kami itu Saya dari paham. Kalau bicara target saya paham, Ibu. iya, cuman kok susah banget ya. Kami itu sudah jemput bola, sudah ketika pasien pulang kami daftarkan langsung seperti itu. Jadi sudah beberapa strategi yang kita gunakan, tapi masih belum mencapai sesuai harapan. Oke, siap Ibu. Jadi saya sangat paham bahwa sistem digitalisasi itu masuk ke target-target kinerja. Jadi memang kalau sudah masuk ke sistem target kinerja itu kan ke BKD dan seterusnya gitu kan, waduh itu menjadi momok ya bagi kita. Jadi tapi begini, saya belajar dari pengalaman saya di kehumasan. Memang apa yang Ibu sampaikan itu memang satu kendala yang kadang di internal itu bahasa kasarnya itu membuat kita itu jengkel gitu ya. Gimana kita sudah melakukan gini, masyarakatnya apatis, kita sudah begini masih saja belum maksimal, padahal kita sudah istilah Basa Jawa niku sudah gulung koming menjalankan itu gitu ya. Nah, tapi begini, sebagai pelayan masyarakat itu saya justru dari penjelasan Ibu itu pengen melihatnya begini, apakah dari semua proses itu sudah ada pernah dibuat semacam evaluasi gitu ya, kira-kira kenapa kok kita sudah melakukan banyak hal tetapi kok masih saja belum maksimal. Saya rasa itu penting gitu kan. Saya rasa itu penting untuk melihat fenomena ini sebenarnya fenomena yang mengarah kemana gitu. Apakah karena sistem itu memang benar-benar susah, seperti tadi lemot jaringannya misalnya. Saya tidak tahu nih, ini permasalahan di Magetan itu seperti apa. Apakah di sistem itu ada seperti ini ya, saya contohnya yang membuat saya juga akhirnya tidak daftar itu, yang Pertalite yang harus daftar di My Pertamina itu loh. Saya itu daftar ibu bapak sekalian, daftar foto masuk ke sistem, ngasihkan foto KTP, itu saya upload ditolak. Oh ini kurang terang, saya cari tempat yang terang, saya foto yang resolusinya bagus, berkali-kali ditolak. Terus saya pikir gini, kenapa ya ditolak terus itu? Padahal resolusinya sudah bagus. Kalau di sistem yang lain itu sudah diterima gitu loh. Akhirnya sampai sekarang itu saya belum daftar saya. Akhirnya saya tetap beli Pertamax. Jadi kan kesimpulannya di situ itu kan satu berarti sistemnya ternyata tidak support ya untuk memberikan layanan yang terbaik. Yang kedua, ini menurut desas-desus kakak saya ketika daftar itu, lah apa repot-repot, daftar enak pom bensin, bayar 50.000, selesai langsung nanti itu. Loh, gitu dah Mas? Iya, aku harus ngelakuin itu, daftar di situ selesai. Aku dulu juga begitu, ngupload ini enggak masuk-masuk, begitu langsung daftar di pom bensin, langsung selesai permasalahan. Jadi kadang-kadang memang begitu Bapak Ibu sekalian. Ada problem-problem yang kita harus terbuka untuk melihat itu ya. Jangan terlalu baper untuk dikritik, jangan terlalu ini, kita harus terbuka untuk sebenarnya permasalahannya apa. Kalau permasalahannya terkait dengan masyarakat, berarti sudah masyarakat maksudnya gini, masih gaptek, masih belum teredukasi, itu sudah benar berarti langkah yang Ibu lakukan, berarti sosialisasi ketika daftar langsung dibantu. Mungkin kenapa masih saja banyak, load-nya mungkin terlalu banyak, masyarakatnya yang mendaftar masih terus banyak. Nanti kan di step tertentu itu akan selesai itu. Kalau semuanya sudah masuk ke sistem, itu akan selesai. Jadi jawaban saya memang tidak bisa spesifik melihat itu karena memang perlu di data. Sebenarnya problem utamanya apa? Ketika sistem sudah dibangun, effort dari rumah sakit sudah sedemikian luar biasa, kok ini masih tetap saja begini? Nah ini perlu ada dideteksi lebih detail ya. Kira-kira apa yang terjadi gitu. Apakah kalau sistemnya saya belum pernah masuk ke ini Ibu, JKN online dan seterusnya. Apakah sistemnya sudah dipastikan tidak ada problem-problem seperti itu Bu? Terima kasih Bapak.
Untuk sistemnya sebenarnya seperti yang problem-problem yang Bapak sampaikan itu tidak ada. Cuman permasalahannya harus ada HP 1 yang untuk mendaftar itu, dan kebanyakan pasien kami itu lansia. Jadi mereka praktis menggunakan HP anaknya. Nah, di kunjungan berikutnya menggunakan anaknya yang satunya lagi. Itu mungkin kendala yang sekarang seperti itu. Jadi tidak satu anak yang selalu menghantar ketika dia datang. Otomatis untuk kunjungan berikutnya kami harus edukasi lagi. Untuk kunjungan berikutnya kami harus edukasi lagi. Mungkin itu kendala yang di kami, Bapak. Oke, siap Ibu. Jadi memang Ibu, teorinya humas itu harus sabar Ibu. Mungkin masyarakat Magetannya banyak Ibu. Banyak yang harus mendaftar, banyak yang harus diedukasi. Jadi mudah-mudahan yang tadi repotnya kan masuk dalam kinerja gitu ya, kinerjanya tinggi gitu ya, tuntutannya tinggi. Nah itu yang mungkin di satu sisi masyarakat belum teredukasi, di satu sisi tuntutan di BKD-nya itu sangat tinggi, sehingga pihak yang dituntut ini tuh jadi bingung gitu loh. Kita harus mempercepat akselerasi, tapi outputnya ini kok masih dikit gitu ya. Sementara kita sudah ditagih dengan tagihan yang sangat tinggi. Nah itu yang mungkin kendalanya gitu ya. Saya rasa itu Mbak Nilam. Oke. Baik, saya rasa rekan-rekan kami yang tentunya bergerak di bidang pelayanan publik, saya rasa sudah amat sangat bekerja keras Pak Oni ini. Saya yakin, terutama juga yang di rumah sakit pasti kan, gitu. Cuman ya itu lagi, kembali lagi sama statement Pak Oni yang terdahulu bahwasanya apapun kalau kita misalkan bergerak di digital ataupun AI, di belakangnya juga manusia gitu loh. Jadi memang harus sabar, memang tugas kita bersama sebagai pelayan publik gitu kan, sebagai ASN pelayanan publik memang harus terus mengedukasi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Magetan gitu. Jangan menyerah, yang penting gitu ya Pak Oni ya. Oke, siap. Jangan menyerah dari rekan-rekan kami yang ada di rumah sakit, teruslah untuk bisa mengawal para pasien masyarakat Kabupaten Magetan. Semoga nanti kedepannya memang proses transisi ya, generasi ke generasi memang beda gitu. Siapa tahu nanti kita yang milenial ganti ke Gen Z itu mungkin transisinya akan lebih cepat nanti, bisa beradaptasi dengan digitalisasi ataupun AI yang ada gitu. Kami mendoakan dari rumah sakit semoga lancar nanti ke depannya bisa mengupgrade tidak hanya dari digital, tapi tahun-tahun berikutnya juga ada program-program yang sesuai dengan AI kita nanti bisa di-upgrade dengan pelayanannya. Ada pertanyaan lagi mungkin dari chatroom yang sudah bergabung? Adakah? Dari BPKPD. Boleh bagaimana comment center menghadapi atau membedakan laporan palsu atau iseng dari masyarakat? Nah ini yang sering dihadapi nih. Kadang-kadang orang-orang cuman iseng gitu loh, cari kerjaan gitu Pak Oni. Boleh nanti ditanggapi Pak Oni, silakan. Jadi kalau comment center ini kan berarti dia belum AI ya, dia hanya manual ya, komunikasi biasa gitu ya. Nah ini saya belajar banyak dari karena saya hidupnya di Surabaya dan sering mendengarkan di SS begitu terkait dengan biasanya kalau comment center itu kan teman akrabnya itu media. Ya, jadi di Surabaya itu teman akrabnya comment center 112 itu adalah SS. Jadi karena SS itu radio yang menurut saya itu luar biasa. Dia itu kalau sudah ngomong gitu ya, itu seluruh dinas itu bingung, harus segera menanggapi. Jadi masyarakat akhirnya sangat percaya kepada SS. Jadi kadang itu mereka lapor ke SS dulu dibandingkan lapor ke tempat lain, ke dinas yang terkait gitu ya. Karena dengan kekuatan SS itu bisa membuat itu lebih baik. Tapi menariknya SS itu ketika ini katanya dengan comment center. Ketika ada hal-hal yang laporan-laporan seperti itu, biasanya mereka akan verifikasi dulu. Verifikasi terhadap orang yang lapor itu. Nah, biasanya orang yang di balik comment center itu biasanya sudah dilatih untuk itu, untuk melihat bahwa ini memang laporan palsu atau iseng dari masyarakat. Jadi memang harus ada pelatihan bagi orang-orang yang menghandle pelayanan publik gitu ya. Tidak hanya
pelatihan terkait dengan teknologinya gitu ya, tapi pelatihan terkait dengan psikologi massa. Bagaimana menjadi customer service yang tidak mudah marah ketika namanya masyarakat ketika sudah dalam kondisi pengen dibantu cepat itu kan bisa meso-meso, bisa macam-macam kan, bisa bahasa-bahasa yang tidak mengenakkan. Masa gitu aja lama responnya misalnya begitulah. Kalau kita tidak sabar gitu kan pasti langsung ditutup, lapo ngurusi wong ini, nggak usah direken, nah kayak gitu. Jadi pelatihan psikologi massa, pelatihan public speaking, termasuk pelatihan ini untuk mendeteksi apakah ini laporan palsu atau iseng dari masyarakat, itu pasti mereka harus punya pelatihan dengan cara step-stepnya itu harus dijalankan. Jadi tidak hanya ketika dapat laporan terus meluncur gitu kan, tidak mungkin seperti itu. Nah nanti kalau seperti itu kondisinya kan Ini ya, Pak, sini Pak. bisa banyak Hukum PLKS bawah sini. laporan-laporan iseng dan kemudian kita menjadi kehilangan tenaga, waktu, biaya dan seterusnya untuk melayani laporan-laporan iseng. Jadi saya rasa teman-teman di comment center ini kalau misalnya belum mendapatkan pelatihan terkait dengan itu harus dilatih dulu. Nah kalau sudah mendapatkan pelatihan itu tentu checklist di awal pasti sudah clear sehingga laporan itu bisa dipastikan bahwa laporan itu memang benar-benar laporan yang perlu direspon dengan cepat. Misalnya di SS itu ketika ada laporan gitu biasanya diminta, misalnya gini, warga masyarakat itu, Bu, di Jalan Soekarno-Hatta ada kecelakaan, yang ini sepeda motor dengan mobil, yang sepeda motor ini kayaknya luka parah dan seterusnya. Nah, biasanya SS meminta, Pak, kalau bisa kirim foto atau video untuk, nah SS pengen memastikan bahwa itu memang kejadian yang memang harus segera direspon. Jadi tidak serta-merta terus SS itu langsung, yos Pak, tak telepon 112 tak suruh meluncur gitu. Enggak, tapi biasanya diminta begitu. Bisa Pak dibantu kami untuk kirim foto sama atau video agar saya bisa lebih enak dokumentasinya untuk dilaporkan ke comment center. Saya rasa itu Ibu. Mungkin itu ya salah satu solusinya, tips and triknya supaya ngadepin orang-orang yang iseng untuk pelaporan ya gitu. Juga bisa mungkin ditambahkan bagaimana untuk melampirkan atau identitas diri pelapor seperti itu ya Pak Oni ya. Betul. Nomor telepon yang bisa dihubungi supaya bisa di tracking sampai nanti benar-benar itu tidak hoax gitu. Yes, Dari betul. kami BPKPD tadi sudah bisa ya diterima. Nanti kalau misalkan ada tanggapan atau tambahan pertanyaan boleh disampaikan, boleh on cam juga supaya kita bisa lebih dekat meskipun kita jauh tapi kita bisa bertatap online jadi bisa lebih terasa atmosfernya gitu. Ini ada lagi nih Pak Oni dari Sedaya, dari layanan dari cekatan AI untuk WhatsApp, apakah seperti bot yang ada di WhatsApp atau Telegram dan lain-lain? Dan layanan dari cekatan AI ini berbayar atau tidak ya Pak Oni? Ya, yang di Cekat AI itu ada yang gratis, ada yang berbayar, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya rasa gini, kalau awal-awal untuk belajar dan kemudian mulai mencoba menggunakan artificial intelligence, saya sarankan yang gratis-gratis saja dulu. Di gratis itu sudah lumayan. Kalau kita sudah mulai beradaptasi dengan AI, salah satunya Cekat AI itu, nanti kita akan merasakan feel-nya gitu loh. Oh, ternyata lebih enak ya dengan begini. Asalkan itu tadi, kita harus melengkapi prompt-nya itu. Seluruh data yang ada di dinas itu, yang harus diketahui oleh masyarakat, masukkan ke situ semua. Lampiran, foto, apa, semuanya bisa dimasukkan ke situ. Gitu ya. Nah, apakah seperti bot yang ada di WhatsApp? Nah, semua itu tergantung yang ngisi. Jadi gini, informasi itu mau lengkap atau tidak, tergantung kita ngisinya lengkap atau tidak. Jadi kalau misalnya kita merasa kita tes nanti itu ya, kemudian, loh kok gak memuaskan gini ya jawabannya, berarti data yang diberikan di sistem itu juga tidak lengkap. Gitu. Jadi memang tantangannya di sistem artificial intelligence itu adalah kita memasukkan datanya itu atau perintah-perintahnya itu harus selengkap mungkin. Makanya harus ada dicek gitu ya, dicek dengan dites gitu ya, pertanyaan ini sudah terjawab atau tidak dan seterusnya gitu. Jadi
Saya sarankan nanti untuk coba membuka di tutorial YouTube Bapak Ibu sekalian. Nanti akan kelihatan di situ akan dijelaskan detailnya mulai step-step awal sampai akhir, masuk ke bagian ini, nanti bagaimana kalau dia connect ke WA, bagaimana kalau mengundang kolaborator untuk masuk ke sistem AI, kemudian dia menanggapi persoalan, bagaimana melengkapi data gambar, bagaimana membuka percakapan dengan masyarakat, nanti akan dikasih informasi apa dulu, dan seterusnya. Itu nanti kalau Bapak Ibu sekalian sudah melihat tutorial YouTube-nya minimal 5 yang ada di Cekat AI itu saya rasa akan tertarik gitu ya untuk menggunakan di seluruh dinas ataupun lembaga di Magetan untuk menggunakan itu. Karena memang kalau sudah sistemnya terbangun, enak Bapak Ibu sekalian. Misalnya masyarakat mau tanya, Pak, perizinan kalau ngurus ini itu gimana? Langsung masyarakat WA aja. Nanti ini prosesnya begini, dokumennya yang harus disiapkan ini, bayarnya begini, prosesnya berapa lama dan seterusnya, itu sudah enak. Jadi masyarakat tidak harus hanya tanya misalnya, Pak, bayar ngurus misalnya UKL UPL itu bayarnya berapa sih Pak? Itu pun harus datang. Itu kan harus berbayar. Ya kalau Magetannya dekat-dekat dengan kantor DLH. Ya, kalau yang di desa-desa yang jauh, hanya untuk tanya gitu saja, sudah harus mengeluarkan bensin dan seterusnya untuk makan dan seterusnya berapa. Tapi kalau sudah lewat WA tanya gitu, nanti tinggal mereka datang itu untuk finalisasi saja. Tinggal selesai, misalnya butuh tanda tangan mungkin, atau butuh apa yang dia harus datang langsung. Nah mungkin sekali saja, sekali datang bisa selesai. Tanda tangan pun sebenarnya sudah bisa tanda tangan digital kalau sudah diterima di sistem layanan Magetan misalnya. Jadi semuanya sebenarnya sudah bisa terselesaikan. Itu Ibu. Oke, terima kasih Pak Oni gitu. Ada satu pertanyaan dari saya, boleh ya Pak Oni ya? Kalau dari cekatan AI itu tadi kan ada yang berbayar sama nggak berbayar. Ada nggak kira-kira kemungkinan terburuk security-nya dari keduanya itu gimana? Mungkin kan juga teman-teman juga misalkan kedepannya mau memakai, memikirkan nih gitu kan, security-nya ke depan gimana ya ini kayak gitu? Gimana ya. Pak? Oke. Nah ini juga faktor manusia ya. Jadi kan di situ ketika masuk ke sistem itu kan ada password dan seterusnya. Nah kalau itu tidak dijaga memang bisa bahaya gitu ya. Makanya kan sistem itu memang harus ada yang menjaga dan terutama kalau password untuk masuk dan seterusnya. Nah nanti kalau terkait dengan security yang lebih detail, tentu itu membutuhkan yang mungkin yang berbayar. Tapi kalau misalnya untuk mulai beradaptasi ya kan, teman-teman ini kan digitalisasi saja mungkin sudah terlalu ribet bagi teman-teman mungkin ya. Apalagi artificial intelligence itu menurut saya kan lebih rumit dibandingkan hanya digitalisasi biasa gitu. Nah saya sih berharapnya gini, adaptasi itu yang penting ya. Adaptasi dimulai dari yang tidak berbayar dulu, kemudian nanti kalau ternyata itu impactful, nah mungkin bisa mulai berbayar. Kalau berbayar pun juga tidak terlalu mahal kayaknya. Saya rasa Magetan punya lah dana untuk setiap dinasnya untuk yang berbayar yang tidak terlalu besar. Daripada membuat satu sistem yang mulai dari awal, saya rasa itu ya seperti Cortex itu. Cortex itu, waduh, sudah berapa miliar itu ternyata sekarang tidak bisa digunakan secara maksimal. Nah itu tentu memang sih banyak hal yang harus disiapkan ya, dalam selevel nasional saja masih punya problem gitu, apalagi yang nanti di tingkat daerah yang bisa jadi teman-teman operatornya nanti itu harus di training dulu, mungkin harus diberi pelatihan dulu, tidak serta-merta beradaptasi dengan artificial intelligence, karena memang ini sesuatu yang baru. Kita sama-sama belajar ya, kita sama-sama belajar. Perkembangan teknologi itu begitu cepat mengalahkan kecepatan kita untuk membangun
sistem perundangannya. Itu yang sering terjadi. Kasus misalnya Gojek itu rame dengan pangkalan, itu ya karena teknologi begitu cepat bergeraknya, tapi regulasinya telat untuk merespon. Sehingga di tingkat grassroots akhirnya terjadi percekcokan dan kemudian baru terselesaikan lewat peraturan-peraturan yang diadaptasi dari problem-problem di lapangan. Saya rasa itu, Mbak Nilam. Terima kasih Pak Oni. Baik, kita buka kembali untuk Bapak dan Ibu Sobat Ayo Sinau yang sudah bergabung dari chatroom masih belum muncul. Mungkin secara langsung, silakan. Barangkali ada yang mau disampaikan kaitan dengan dari Bapeda Litbang. Iya, silakan Ibu boleh on cam sudah ya. Kameranya kayaknya kurang turun sedikit, Bang. Suaranya. Oh ini udah gini aja. Oh. Baik, selamat siang Pak Oni, izin bertanya. Ibu. Apa yang tadi istilahnya saya menyimak ya, menarik sekali Pak. Cuma kayaknya kalau saya tadi kok semuanya memang pada layanan publik ya Pak ya, jadi pada masyarakat. Cuma kalau di Bapeda itu kan kami melayani terutama kan pada OPD Pak, terkait sama perencanaan. Jadi perencanaan mulai awal sampai nanti pelaksana sampai beratnya sampai APD kemudian PRKPD seperti itu. Nah terkait itu Pak, kalau tadi kan pelayanan pada masyarakat, kalau Bapeda kan pelayanannya kan pada OPD yang lain itu kayaknya kalau AI itu penerapannya gimana Pak? Saya kok nggak bisa membayangkan sih gitu loh. Kalau di perencanaan. Kalau yang terkait dengan itu, saya harus memperdalam dulu sebenarnya yang Ibu butuhkan apa, terkait dengan apa, sistem yang bagaimana. Kalau tadi saya lebih fokus karena kemarin saya berpikirnya seluruh dinas dan semuanya pasti terkait layanan publik gitu, makanya saya pilih contohnya yang terkait itu. Karena di AI ini kan sebenarnya banyak hal Bu, dan sudah banyak banget. Nah, kalau terkait dengan perencanaan, perencanaan atau apa nanti yang terkait dengan Bapeda itu, apa yang Ibu butuhkan, itu biasanya nanti akan kita cari di AI-nya itu akan yang support terkait itu seperti apa? Putus. Enggak ya? Sudah bisa didengar? Diterima Ibu? Oh iya, Bapeda agak putus-putus deket sebenarnya sama kita gitu, tapi nggak apa-apa, itu sambil kita nunggu jaringannya lancar lagi ya. Boleh diteruskan Pak Oni. Oke, jadi memang kita harus identifikasi dulu kebutuhannya, karena terus terang saya Bapeda itu nanti secara spesifik membutuhkan sistem apa, itu terus terang saya belum begitu familiar ya, kebutuhan untuk Bapeda itu seperti apa. Tapi dengan perkembangan artificial intelligence yang sudah sedemikian luar biasa, saya rasa nanti ada bagian-bagian yang mungkin tidak semuanya bisa tercover, tapi ada bagian-bagian part-part tertentu yang bisa dihandle oleh artificial intelligence. Jadi misalnya terkait dengan data kepegawaian, yang terus kemudian itu terkait dengan sistem promosi, sistem apa dan seterusnya, terus termasuk juga sistem peningkatan sumber daya manusia di Magetan. Saya rasa adaptasi teknologi AI ini sudah bisa banyak menghandle di banyak bidang. Cuma memang kita harus ada diskusi lebih detail lagi untuk memetakan sebenarnya di part-part mana yang bisa di-handle oleh AI gitu. Memang bisa jadi tidak semuanya langsung terhandle, seperti misalnya e-lapor itu kan untuk proses laporan saja, tapi kan dengan sistem e-lapor itu akan membantu sekali masyarakat dan dinas-dinas untuk pemetaan masalah dan menghandle masalah. Nah, dari sisi itu terselesaikan, tapi di sisi lain bisa jadi butuh AI yang lain yang akan menghandle kebutuhan dinas yang sama, tapi kebutuhan yang berbeda gitu. Jadi memang AI ini lebih detail. Misalnya begini, untuk membuat misalnya dinas UKM gitu ya, untuk pelatihan kepada UKM membuat logo itu tidak perlu lagi
butuh orang yang pinter adopt makeup untuk gambar yang terlalu teknologi yang butuh akademis yang terlalu tinggi. Kita pakai sistem AI logo itu udah banyak. Jadi saya kemarin juga sudah mencoba untuk salah satu tools AI yang pakai logo itu. Ternyata kita nggak pinter gambar, nggak pinter yang harus waktu di kuliah harus pinter terkait itu. Sekarang dengan AI itu nggak perlu begitu. Jadi kita tinggal menuliskan prompt-nya. Prompt itu berarti perintah. Kita tinggal tuliskan perintahnya pada sistem AI yang sudah ada. Kita nanti sudah diberikan pilihan-pilihan logo yang bisa kita pilih. Kalau misalnya tampilan pertama dari logo yang dipilihkan AI itu belum sesuai dengan keinginan kita bisa mengenerate lagi. Mereka akan berpikir ulang lagi untuk memberikan alternatif yang lain. Kita generate lagi, mereka akan berpikir lagi untuk memberikan pilihan yang lain. Jadi kita itu tinggal, oh ini logo ini kurang bagus, aku tidak cocok, generate lagi, ketemu lagi yang lain diberikan. Karena AI itu pintar gitu. Jadi tidak seperti kita yang ketika sudah membuat 1, 2, 3 logo itu, aku ngeluh logo piye meneh selanjutnya ini. AI itu banyak memberikan alternatif yang bisa kita pilih dan dalam waktu yang sangat cepat. Jadi generate untuk membuat logo saja itu dalam waktu hitungan menit, 1 menit sudah bisa selesai. Pilih lagi 1 menit sudah bisa selesai. Jadi itu Ibu Bapeda tadi, mohon maaf saya harus melihat dulu secara spesifik sebenarnya kebutuhannya nanti seperti apa. Mungkin bisa dilanjutkan di offline ya nanti untuk detail-detailnya. Terima kasih Ibu Nila. Mungkin karena belum sampai rohnya ke Bapeda, karena Bapeda memang kaitannya dengan perencanaan Pak Oni gitu kan. Kalau kita misalkan bicara tentang AI kan juga kita harus sudah siap dengan transparansi gitu loh. Betul. Okay. Memang harus pendalaman lebih lanjut sepertinya. Kalau misalkan kaitan dengan Bapeda ya mungkin saat ini juga yang bisa diterapkan kaitan dengan AI memang lebih banyak kepada pelayanan masyarakat atau pelayanan publik. Nanti dari Bapeda mungkin ada waktu sama Pak Odi bisa jalan-jalan ke Magetan. Aku belum pernah ke Magetan kan, jadi nanti ditunggu di Bapeda barangkali bisa berdiskusi kaitan ke depan penggunaan AI untuk memperlancar kinerja di Bapeda Litbang. Baik, gitu. Tadi masih terputus-putus supaya nanti siapa tahu nanti bisa tersambung lagi, jadi bisa nanti dilanjutkan kebutuhannya seperti apa. Sembari kita akan melanjutkan pertanyaan ada di chatroom dari PKG Barat, Bapak dan Ibu sekalian. Ini saya bacakan, kami sudah menggunakan pendaftaran online dalam pelayanan kesehatan. Kami bermaksud lepas pen akibat kecelakaan. Ini sepertinya beliaunya ini pasien ya, gitu kan. Pasien gitu. Kami datang ke rumah sakit yang kami tuju, ternyata persyaratan belum lengkap. Salah satunya harus ada laporan kepolisian di mana kami mengalami kecelakaan. Sedangkan lokasi kecelakaan di luar kota. Dan sudah setahun lebih yang kami tanyakan, mengapa pihak kepolisian ini tidak ada link dengan semua RS ya atau rumah sakit agar bisa berkoordinasi untuk mempermudah pelayanan pasien. Jadi bila ada seperti yang kami alami, pasien tidak harus jauh-jauh cari laporan ke kepolisian di tempat kejadian kecelakaan. Terima kasih. Gitu. Jadi ini Ibu curhat sebagai pasien gitu. Siapa tahu nanti bisa tambahkan Pak Oni juga rekan-rekan kami yang ada di rumah sakit mungkin atau kaitan dari kesehatan. Silakan Pak Oni terlebih dahulu. Ya, ini salah satu menarik ini pasien curhat gitu ya. Jadi memang ketika kita nanti akan menggunakan AI, hal-hal seperti ini tuh jangan alergi. Jadi orang mau curhat, orang mau ngamuk-ngamuk itu ya memang tugas kita gitu. Jadi kayak gini kan kalau melihat situasinya kan yang curhat ini Bu, ini kan ya memang kondisinya itu ini membuat mereka tuh pengen marah gitu loh. Kenapa kok saya sudah kecelakaan, susah untuk ini padahal kondisinya jauh, TKP-nya saya harus gini-gini. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, harusnya memang digitalisasi dan artificial intelligence itu mempermudah hal-hal yang seperti ini tidak terjadi. Satu, dengan tadi misalnya contoh di Surabaya, sistemnya itu kan dia ngeling antar layanan kesehatan. Nah, mudah-mudahan di Magetan itu sudah ada keinginan untuk ngeling di seluruh layanan kesehatan, sehingga nanti rekam medis dari pasien itu tidak harus
Oh Bu, ini mana rekam medisnya? Tidak ada. Sudah ada di sistem itu. Tinggal melihat seluruh warga Magetan itu rekam medisnya sudah ada. Nah, satu lagi yang dikeluhkan oleh Ibu tadi kan, kok tidak ada koneksi dengan kepolisian. Nah, itu juga penting teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Maka ego sektoral itu kan harus dihilangkan ketika sudah mulai masuk ke sistem ini. Sekali lagi, ini kan transparansi. Dia punya sistem, timeline, punya waktu, dan masyarakat bisa menagih. Nah, itu yang saya tadi tanya ke, apakah Magetan sudah siap ini dengan seperti ini? Itu yang saya kadang itu mudah-mudahan siap gitu. Mudah-mudahan teman-teman yang bergerak di layanan publik itu benar-benar menyadari bahwa masyarakat itu sebenarnya itu sudah mulai lelah gitu ya untuk segera mendapatkan layanan yang lebih maksimal gitu loh. Tidak terlalu ribet antar kantor, nanti dipingpong ke sini, dipingpong ke sini. Nah, digitalisasi dan artificial intelligence ini sebenarnya mengarahnya ke sana. Karena kan ini contohnya yang sederhana tadi ya. Ternyata beliaunya itu tidak tahu bahwa ada satu persyaratan yang belum lengkap. Nah, ini kan menjadi apa lah, bahasa Jawa ini kan jengkel no gitu ya bagi pasien gitu kan. Lah kok gak diomongi wingi-wingi lah iki kurang ini kan gitu biasanya pasien gitu. Boleh mbok omongi lah ya aku wis tak urus ket wingi saat awal kecelakaan itu misalnya gitu. Nah, informasi yang detail, lengkap di awal itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi sehingga masyarakat itu tidak wasting time, tidak terus akhirnya menjadi lelah, berbiaya mahal, terus akhirnya frustasi. Selek ngene carane wis males aku. Akhirnya begitu. Jadi informasi lengkap itu penting. Misalnya gini, kalau pasien ini ada kecelakaan untuk mengurus begini mengurus apa ini tadi itu klaim apa ya, klaim asuransi ya, persyaratannya begini itu harus ada di sistem dan itu bisa dibaca oleh masyarakat secara terbuka. Maka harus ada sosialisasi sehingga orang itu lek masyarakat kecelakaan sing model ngene iki, kecelakaan tunggal atau kecelakaan dua orang gitu kan ada. Saya sering mendengarkan di SS itu, lek kecelakaan tunggal itu wangel ngurusnya yuk karena tidak ada ini dan seterusnya gitu. Nah, hal seperti itu tuh harus lengkap penjelasannya sehingga masyarakat itu ketika mengalami sesuatu yang seperti itu, mereka itu tinggal ketik aja di WhatsApp apa yang dibutuhkan untuk mengklaim asuransi saya, asuransi kecelakaan tunggal misalnya. Nah, langsung AI itu akan menjawab butuh dokumen A, B, C, D, E. Oh, berarti butuh dokumennya 5 misalnya. Berarti 5 ini saya harus ngurus di ini. Ya udah saat itu juga dia akan ngurus. Dan sekali lagi dengan adanya sistem ini transparansi, tidak ada terus ditumpuk, tidak selesai. Tanya ini kapan selesainya Pak? Masih diproses. Tapi tidak tahu prosesnya sejauh mana. Kan orang harus tahu prosesnya sampai sejauh mana. Berapa hari selesainya. Nah itu yang kadang itu saya ngomong begini tuh kadang itu berat karena di lingkungan kita ini kan kadang kita menjadi seseorang yang kok gak ngerti Indonesia ya kan kadang akhirnya seperti itu ya. Indonesia itu apa aja sok dinego, apa aja sok diatur, gak usah sih gawe-gawe. Kadang gitu-gitu tuh menjadi mematahkan semangat kita untuk memberikan kontribusi yang semaksimal mungkin untuk layanan publik. Tapi saya yakin kita banyak orang-orang ASN kita yang masih punya semangat sebenarnya. Cuman sistem aja yang kadang itu membelenggu kita sehingga kita tidak muncul kreativitas, sehingga kita tidak muncul pemberian layanan publik yang prima gitu. Banyak hal yang memang harus disiapkan. Jadi sekali lagi tidak hanya ansih pada AI-nya, tapi segala hal yang terkait itu juga memang harus dipikirkan masa-masa karena semangat kerja yang menurun bisa juga akan membuat AI tidak bisa maksimal. Sistem yang membelenggu pimpinan misalnya tidak welcome terhadap itu tidak akan jalan gitu. Teman saya yang memberikan testimoni bilang begini, sing penting itu Pak, le ASN itu pimpinane, kalau pimpinane bergerak, bawahnya itu akan dalam tanda petik bergerak. Kalau pimpinannya mau buat sistem AI, selevel kadis saja, itu sudah bisa membangun sistem itu dengan baik. Apalagi nanti selevel kepala dinas, apalagi nanti selevel bupati, semuanya kalau sudah punya itu, saya yakin
permasalahan layanan publik selesai sebenarnya. Kalau komitmennya itu bersama-sama. Di Magetan kalau sama-sama mulai atas sampai bawah, kalau misalnya atas sampai bawahnya nggak bisa semuanya ya di level dinas sajalah, atau di level puskesmas saja, atau di level sekolah sajalah. Berikan layanan itu dengan AI, semuanya bisa tercover dengan baik, semuanya bisa senang, semuanya bisa puas, semuanya bisa terpacu untuk bekerja sesuai dengan timeline. Karena kan kalau sudah itu kan, iki wis ono iki harus diselesaikan kan gitu kan. Ada tuntutan ketika kita sudah transparan itu kan, nek gak ngene kok jadi rame iki, harus segera kan gitu kan. Nah, saya rasa itu ya, membangun satu sistem itu kadang harus dipaksa dengan sistem sehingga kita tergerak untuk melengkapi itu sesuai dengan timeline. Saya rasa itu, Ibu. Ya, terima kasih Pak Oni. Terima kasih tadi untuk sedikit curhat dari Ibu ini. Semoga nanti ini juga bisa menjadi wacana bagi kita semuanya untuk kedepannya bisa membangun satu sistem berdasarkan AI dengan permasalahan yang serupa mungkin ya. Karena memang seperti yang disampaikan, kalau kita mau AI ya harus transparan, dan ini adalah sebuah komitmen bersama Bapak dan Ibu sekalian gitu. Komitmen bersama bagi kita semuanya, baik dari pemerintah Kabupaten Magetan ataupun lintas vertikal untuk bisa membangun koneksi bersama, yaitu terbuka dan juga siap menggunakan AI gitu. Terima kasih yang dari PKG Barat. Nanti untuk jawabannya masih belum bisa kita jawab di sini ya Pak Oni, karena bukan ranah kita untuk bisa menjawab permasalahan dan juga kejadian yang seperti itu. Semoga aja kita berdoa bersama kedepannya Magetan bisa beradaptasi dengan sinkronisasi dan juga kolaborasi dari pihak kepolisian, pemerintah, rumah sakit dan sebagainya, sehingga bisa meningkatkan pelayanan bagi pasien, terutama bagi masyarakat Kabupaten Magetan. Seperti itu. Terima kasih Ibu dari PKG Barat ya. Semoga nanti dari Dinas Perhubungan ini ada Ibu. Gimana? Ini di chat ini ada dari Dinas Perhubungan. Ini dari Dinas Perhubungan. Baik. Adopsi AI yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan pada sistem otomatis sehingga mengurangi kemampuan ASN untuk membuat keputusan secara mandiri dan memperburuk kepercayaan terhadap teknologi. Jika sistem gagal, bagaimana pendapat Bapak Oni terhadap pernyataan tersebut dan bagaimana solusinya? Terima kasih dari Dinas Perhubungan. Ya, terima kasih. Saya setuju dalam hal ketergantungan. Ketergantungan itu kan begini. Ketergantungan itu dua hal. Ketergantungan yang positif, ketergantungan yang negatif. Kalau ketergantungan yang negatif itu kan kita benar-benar pure menggantungkan AI, terus kita tidak mau melakukan apapun sebagai manusianya. Nah, itu yang negatif. Tapi kalau ketergantungan positif itu, AI itu sebagai pemaju untuk kita selalu beradaptasi dan selalu meningkatkan kinerja. Jadi ASN itu harus mengarahnya ke sana. Jadi kalau adopsi AI berlebihan, saya rasa kok belum sampai ke sana, Bapak Ibu sekalian. Karena kita ini masih baru saja mau mengadopsi AI. Jadi kan kita belum, di Magetan siapa yang sudah mengadopsi AI? Kan belum. Saya rasa belum ada, masih ke digitalisasi saja. Gitu. Nah, jadi jangan khawatir Bapak Dinas Perhubungan atau Ibu Dinas Perhubungan belum pada tahap berlebihan. Memang kalau berlebihan dan berlebihan itu menyebabkan ketergantungan dan kemudian kita tidak mau untuk masuk dalam sistem itu, ya memang akhirnya itu tadi kemampuan untuk membuat keputusan mandiri dan kepercayaan publik menurun memang iya. Dan gini, seperti saya contohkan di Cegat AI tadi ya. Di Cegat AI itu kan satu tools yang membantu. Tapi kan orang per orangnya bisa masuk sebagai kolaborator untuk menyelesaikan problem itu. Jadi tidak terus kemudian kalau ada AI terus kita sudah wis beres diurusi AI. Awak jadi tinggal ngopi ya harus diselesaikan AI, enggak begitu konsepnya. Tapi kita itu bisa masuk dalam sistem itu. Yang kalau di Cegat AI itu namanya kolaborator atau agen personal yang bisa masuk. Dan kita bisa menghandle itu. Kan kadang kita punya keterbatasan di prompt yang kita berikan perintahnya untuk AI itu. Nah, butuh kita untuk masuk ke situ.
termasuk seperti yang disampaikan tadi untuk ini membuat keputusan secara mandiri. Nah, kadang AI itu kan sekali lagi AI itu bukan terus dia belajar sendiri tanpa ada panduan dari kita, enggak loh ya. AI itu tetap kita yang menghandle loh ya, memberikan perintah-perintahnya, memberikan oh kalau ada pertanyaan begini jawablah dengan begini, kalau ada begini berilah data ini. Itu kita yang menghandle, bukan terus dia belajar sendiri sakarepe dhewe dijawab dhewe, enggak begitu. Maka kecerdasan ASN itu juga mempengaruhi kecerdasan AI gitu. Bagaimana kemudian kita merespon satu isu dengan memberikan perintah kepada AI, itulah jadi ibaratnya AI itu anak kita. Kalau kita kasih materi-materi yang mencerdaskan, ya itu sangat cerdas dia nanti. Tapi kalau kita hanya memberikan materi-materi dasar yang tidak menyelesaikan masalah, ya mereka kayak seperti orang gagap gitu, jawabnya ya ditanya A jawabnya itu, nanti ditanya lagi jawabnya itu lagi, ya kayak begitu. Karena apa? Data yang diberikan di dalam sistem itu ya hanya itu, sehingga ditanya apapun ya jawabnya itu aja. Nah itu ya, jadi kalau kita bicara kegagalan sistem itu saya rasa sistem itu lebih banyak tidak gagalnya dibandingkan kegagalan manusianya. Kegagalan manusianya itu maksud saya manusianya males, manusianya menjadi orang yang menghambat sistem itu, manusianya tidak mau menjadi partner AI untuk menyelesaikan problem itu, manusianya masih mencoba untuk mencari celah untuk mengakali sistem itu. Jadi kegagalan manusianya saya rasa lebih tinggi dibandingkan dengan kegagalan sistem, karena sistem itu kan kayak benda mati ya, apa yang kita perintahkan saja. Mungkin kegagalan sistem itu hanya ketika ada hacker yang mengganggu, terus kemudian secara sistem itu down dan seterusnya, ya. Hanya hal-hal seperti itu. Tapi kalau terkait dengan sistem yang dibangun di satu lembaga, terus kemudian SDM-nya diperkuat dengan pengetahuan dan operasionalisasinya yang maksimal, saya rasa kegagalan sistem itu jauh dari yang akan terjadi. Saya rasa itu, Ibu. Ya, terima kasih Pak Oni untuk jawabannya. Sama ya kalau kita menggunakan chat GPT ya enggak? Kadang chat GPT itu sebagai mahasiswa gitu kan, kita ngecek apa dia juga bingung gitu loh, nggak punya jawaban gitu. Nah di belakangnya juga pasti ada manusianya kan di situ Pak Oni ya. Gitu. Jadi mungkin kita nanti juga kalau kita beradaptasi ke AI, kita juga ada pelaku di belakangnya gitu loh. Jadi nggak serta-merta AI bisa jawab sendiri dengan referensi yang ada di Google atau dari referensi apapun, tapi pertanyaan dan jawabannya itu ada manusianya yang ada di belakang gitu kan Pak Oni ya, lebih tepatnya ya. Ya. Itu nanti akan kita bahas Bapak dan Ibu sekalian Sobat Ayo Sinau, tentunya lebih dalam lagi bagaimana praktek penggunaan AI untuk pelayanan publik ataupun adaptasi kinerja ASN. Tentunya nanti kalau bicara tentang teknologi digital itu panjang Pak Oni ya. Berapa SKS kira-kira Pak Oni? ya sampai lulus lah nanti kuliah S1-nya misalnya gitu. Iya gitu, karena cangkupannya luas gitu. Kita harus belajar komunikasinya juga, psikologinya, komunikasi masanya, bagaimana menghadapinya, banyak sekali gitu. Semoga nanti ke depannya Bapak dan Ibu sekalian kita semuanya bisa beradaptasi dengan perkembangan digitalisasi. Mungkin saat ini kita masih berfokus di tahap digital gitu loh, tapi ke depannya nggak ada salahnya kalau kita bersama-sama untuk berada di. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tak terasa kita berada di penghujung waktu pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Oni. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih antusiasnya begitu luar biasa Bapak dan Ibu. Terima kasih masih tetap online bersama kami di webinar Ayo Sinau sesi ke-38. Tentunya terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh panitia yang bertugas pada kesempatan hari ini. Sampai jumpa Bapak dan Ibu di sesi ke-39 webinar Ayo Sinau persembahan dari BKPSDM Kabupaten Magetan. Sampai jumpa, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You know it, so someday.